Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati Metro TV yang saya muliakan, saya datang lagi bersilaturahmi ke ruangan Anda. Sekarang saya ada di sebuah pesantren Asyahadah, tempat saudara saya, seorang sastrawan, sufi muda, biasa mengajar dan bertemu murid serta santri-santrinya. Siapa dia? Gus Chandra Malik. Simak perbincangan kami dan semoga menggembirakan, menguatkan, dan memberi tambahan kekuatan puasa Ramadan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemirsa Pelita Hati Metro TV yang saya muliakan, saya Pri GS datang lagi bersilaturahmi ke ruang tamu Anda. Di dini hari ini kita saling menyemangati, menggembirakan puasa Ramadan kita agar ia benar-benar menjadi jalan kegembiraan bersama untuk menujunya. Ya, kami masih ada di lingkungan Asyahadah, pesantren Asyahadah yang dikepung persawahan. Ini barangkali tidak banyak lagi sawah-sawah di sekitar sini. Ya. Kita doakan agar pesantren ini di bawah asuhan saudaraku yang akan menjadi tamu saya dini hari ini, Gus Chandra Malik, bisa menyelamatkan sawah-sawah ini. Amin. Agar kedaulatan pangan yang makin mengkhawatirkan itu bisa kita cegah bersama-sama. Gus Chandra, kita ketemu lagi. Iya, Mas. Kita masih berjerih payah meneladani panutan kita, junjungan kita sebagai umat Islam, Ya. tentang bagaimana perilaku kita ini selalu dijiwai oleh akhlak dan perilaku Rasulullah. Ya. Sekarang ini ada banyak sekali pengesahan, bahkan di luar umat Islam sendiri pun, bahwa Rasulullah itu adalah seorang entrepreneur, Ya. seorang pedagang yang brilian. Iya. Sebetulnya keteladanan perniagaan seperti apa dari beliau ini yang layak kita induksi, Gus? Iya. Monggo, Gus. Begini Mas Pri, sesungguhnya sepanjang hidup Rasulullah, tugas utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Artinya kerja besar beliau sesungguhnya bukan berdagang, Hmm. tapi berdakwah. Ya. Namun demikian, karena sejak mudanya beliau berdagang, maka beliau tidak mau kehilangan jati dirinya, tidak mau kehilangan kemandiriannya, tidak mau kehilangan sisi manusiawi yang paling dalam dari dirinya sebagai seorang pedagang. Ya. Maka sebaiknya kita sebagai umat Islam pun tidak semata-mata mencontoh beliau sebagai seorang pedagang, Oh. tapi tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Ini penting, ini Beliau- penting ya. Bahwa beliau menggunakan perdagangan sebagai salah satu jalan yang paling hebat untuk berdakwah. Kenapa, Gus? Kenapa, Kalau Gus? kita memahami esensi itu, maka kemudian kita akan secara otomatis berdakwah itu adil dalam takaran, Oh. secara otomatis akan jujur, secara otomatis tidak akan mengambil keuntungan sepihak dan nilai-nilai lain yang sangat luhur di dalam perdagangan. Karena dalam kerja dakwah kita akan memuliakan kemanusiaan, menyampaikan kebaikan dan kebenaran, dan semuanya kita kembalikan kepada keberkahan dari Allah. Di dalam dagang itu seluruh komplikasi nilai terdapat di sana. Terdapat di sana. Itulah kenapa di dalam perniagaan itu sering disebut cerminan akhlak paling fundamental dari pelakunya. Benarkah Betul. ini, Gus? Artinya dalam hal berdagang bukan semata-mata mencari untung. Ya. Kalau kemudian prinsipnya adalah mencari keridhaan Allah, maka keberkahan selalu nomor satu, keuntungan nomor sekian. Ya. Perdagangan tidak selalu bermakna transaksional. Ya. Ya. Di dalamnya juga ada nilai-nilai yang saling kita transfer. Ya. Berpindah tangan, berpindah kepemilikan dalam keadaan yang paling baik, sehingga yang meneruskan estafet hadiah dari Allah itu juga menerimanya dengan keadaan yang sangat baik. Rasulullah itu memikat karena
kepercayaan pelanggan sangat tinggi kepada beliau. Ini dalam praktek-praktek seperti apa yang Gus Chandra sempat catat dari karakteristik trusting ini ya? Ya, bahwa beliau itu memiliki 4 sifat dasar, yaitu fatona, amanah, sidik, dan tablik. Itu semuanya dalam satu rangkaian yang kemudian menjadi gelar sangat agung bagi beliau, yaitu Al-Amin. Manusia yang sangat terpercaya. Nah, seringkali kita tidak memelihara kepercayaan atau trust itu dengan baik. Dan itu kembali ke dalam prinsip dagang. Kalau trust hilang, maka segalanya selesailah. hilang. Saya pernah membeli seekor burung yang warnanya sangat bagus, Bapak Ibu. Dan 3 hari kemudian sampai di rumah luntur itu burung itu. Iya, jual beli burung seringkali menjadi contoh ya. Kita terpesona pada saat itu, ternyata di belakangnya ada yang main mulut. Oh iya, lebih merdu dari burungnya asli. Iya, di kiri kanannya orang yang pura-pura mau beli dengan harga lebih tinggi. Ini kan trustnya sudah bermasalah sekali. Benar, itu sebenarnya pembeli burung tadi itu yang belakangnya ternyata adalah manusia yang ternyata bersiul merdu. Kalau ngerti itu yang bersiul manusia, yang saya beli manusia. Terus Gus, trusting ya. Trusting. Bagaimana ancaman-ancaman trust itu sekarang ini sedang menjadi gejala yang saya kira itu akan mengancam integritas dunia perdagangan kita. Iya, kita tidak hanya kehilangan rasa percaya diri, kepercayaan sosial juga mulai hilang. Sekarang masyarakat lebih percaya pada portal daripada siskambling. Oh, benar. Kita lebih percaya pada, mohon maaf ya, satpam atau security di komplek daripada kemudian berkumpul bersama di gardu pos. Kita lebih percaya kepada sistem-sistem yang disampaikan, ditawarkan di dunia maya sehingga kita kehilangan dunia nyata. Perdagangan yang sistem trustnya tidak bisa lagi kita pegang. Semoga saudara-saudaraku yang hadir di majelis ini adalah bagian dari pemakmur kepercayaan itu ya. Amin. Kita akan lihat pesan-pesan berikut ini. Seolah-olah kita didekatkan kepada Allah tapi dijauhkan. Itu namanya istidraj. Hati-hati kepada risiko ini. Dan kita berlindung itu dari kemungkinan ajal yang buruk karena seringkali munculnya pada akhir hayat. Saudaraku, kita kembali ke Pelita Hati, kita masih meneladani banyak aspek dari akhlak Rasulullah yang serpihan-serpihannya mungkin karena serpih menjadi mudahlah kita untuk mengaksesnya. Salah satunya adalah kemampuan, etos, dan akhlak beliau berdagang. Karena di dalam dagang ini seluruh karakter orang mudah muncul. Bagaimana, Gus? Ini negeri kita ini harus istiqomah di dalam deposit kepercayaan ini. Mulai pintu-pintunya dari mana? Agar kita percaya bahwa menjadi dipercaya itu walaupun besar tirakatnya, tetapi dunia yang sangat menyenangkan. Ya, sesungguhnya kepercayaan itu harta yang paling berharga dalam hidup kita. Bahkan ajaran-ajaran agama itu kan ajaran-ajaran kepercayaan. Jadi sepanjang hidup kita pun sesungguhnya kita terus-menerus bertumbuh besar bersama kepercayaan itu sendiri. Dalam hal berdagang yang paling penting nih Kang, yang kita jual barang kita sendiri Kang, milik kita sendiri, jangan curian. Jangan milik orang lain yang kita kemudian perjualbelikan. Artinya dari mulai asal muasal sampai pada akhirnya sampai kepada tangan pembeli, kita harus pastikan ini barang baik. Walaupun ada idiom yang mengatakan jangan melihat isi dari kemasannya, tapi bagaimanapun Rasulullah juga mencontohkan bahwa segala sesuatu harus dikemas dengan sebaik-baiknya. Bahkan packaging itu beliau concern banget. Sangat. Misalnya Gus, dengan menerangkan bahkan kelemahan-kelemahan dari produknya. Saya memilikinya, sejarah kepemilikan saya terhadap barang ini begini. Saya memilikinya dalam tempo yang seperti ini. Selama ini, kemudian saat ini kondisinya seperti ini. Apakah Anda mau membelinya atau tidak? Nah, seringkali kita kemudian saat ini menutup-nutupi keburukannya, dipoles sedemikian rupa sehingga kemudian yang muncul hanya yang baik-baik di permukaan. Konon beliau itu juga selalu berterus terang kepada ongkos produksinya. Iya, sampai sejauh itu. Dan tidak boleh keuntungannya melebihi. Normanya berapa sih keuntungan yang tidak dianggap
wajar di dalam definisi keuntungan itu, Gus? Iya. Kalau saat ini kan sampai 3 kali lipat, Mas, dari produksi. Air misalnya Iya. ya. Air yang Iya. sekecil itu kadang-kadang hanya karena beda Iya. tempat. Dan bisa- Rasulullah mencontohkan tidak boleh lebih dari 100%. Iya. Dan itu pun akan sangat baik kalau disampaikan. Bahwa di dalam tradisi kita ada itu, bahwa saya cuma ngambil untung segini. Ya kan? Dalam tradisi leluhur kita, Iya. nenek-nenek moyang kita itu, disampaikan, saya cuma ngambil untung segini. Persoalannya sekarang, Kang, kita seringkali ke pasar tradisional pun, kita Iya. masih tega untuk menawar. Tapi di mall kita nggak berani nawar. Ya. Ya. Jadi keuntungan itu Rasul mengajarkan tidak boleh melebihi 100% Iya. dari modal. Iya. Dan disampaikan besarannya. Gitu. Apa risikonya kalau kita mengambil keuntungan di atas 100% secara kemaslahatan umat, Gus? Tentu saja keberkahan, Kang. Keberkahan akan sangat berkurang. Kemudian secara tertutup, secara diam-diam kita mengambil hak yang bukan milik kita. Oke. Dan Allah juga mengatakan kalau kamu mengambil yang bukan hakmu, Allah akan bisa mengambilnya kembali dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa. Tapi dalam Islam pun diajarkan pemutihannya, Kang. Seperti apa, Gus? Ini menarik nih. Sedekah, Oke. infak, zakat itu kan cara-cara kita mensucikan harta benda kita yang siapa tahu kita peroleh dengan cara yang tidak suci, tidak benar. 2,5% dari penghasilan, ya kan? Atau mungkin zakat fitrah, zakat mal, dan kemungkinan-kemungkinan lain dibuka leluasa dalam agama Islam untuk mensucikan harta benda kita. Apakah uang hasil korupsi boleh untuk bangun masjid? Iya, Ya kan? itu gimana itu? Hal-hal seperti itu kan naif sekali. Artinya melakukan hal buruk kemudian dicuci dengan hal-hal baik. Iya. Ya Allah maha pandai, Allah maha melihat segala sesuatu. Iya. Dan Allah melihat niatnya kan. Niatnya bukan bangun masjid, tapi niatnya korupsi kan. Itu masjidnya lalu dampaknya apa ya, Gus ya? Bagi yang sholat pasti kebaikan. Oke. Ya. Tapi perlu diingat bahwa seolah-olah kita didekatkan kepada Allah tapi dijauhkan. Itu namanya istidraj. Hati-hati kepada risiko ini. Na'udzubillah min dzalik, ya. Karena ini tampaknya biasa-biasa saja, Baik-baik tetapi mudaratnya luar biasa. Ya. Dan kita berlindung itu dari kemungkinan ajal yang buruk karena seringkali munculnya pada akhir hayat. Matur suwun, Gus, nanti kita perdalam. Nanti kita juga buka sesi diskusi. Tamu saya masih Sufi muda Gus Chandra Malik. Seolah-olah kita didekatkan kepada Allah tapi dijauhkan. Itu namanya istidraj. Hati-hati kepada risiko ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita berlindung itu dari kemungkinan ajal yang buruk karena seringkali munculnya pada akhir hayat. Miladunka Band ya. Ini adik-adik santri ini. Ya, dari Bandung. Siapa mereka, Gus? Mereka ini saat ini masih mahasiswa, Kang. Oh. Mahasiswa tua-tua ini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa S2. Oh, pernah sekolah atau mereka ini? Karir di Miladunka Band itu adalah sekolah. Oke. Jadi selesai S2, saya minta mereka kuliah lagi S3, jadi doktor. Nah, kalau pemain musiknya doktor kan vokalisnya profesor, Mas. Wah, gaya. Otomatis, ya. Gaya. Profesor bentuknya begini. Tapi tepuk tangan biar senang. Jadi perdagangan itu, itu keuntungan yang terbesar itu berkah. Berkah. Ya. Begitu kita mengambil keuntungan di atas 100% saja, Rasulullah tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan. Bisa mengurangi keberkahan itu. Iya. Kita melihat perdagangan di tanah air ini berarti yang keuntungannya di atas 100% banyak sekali. Gus. Kita sudah bahkan melupakan berkah itu sendiri, Kang. Jadi semakin hari kita berjalan mundur. Teknologi boleh maju, tapi peradaban semakin hari semakin mundur. Kita buka diskusi Iya. ke majelis ini. Monggo. Saudaraku, Ya Pak, kita berkenalan dulu. masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abu Bakar Pak, Gus Chandra. Membicarakan tentang niaga
di Indonesia ini membuat saya prihatin, Pak. Iya. Betapa banyak orang yang mengaku beriman, Iya. tetapi barang yang dijual aja itu jauh dari thayyiban, Pak. Misalnya tahu yang banyak boraknya, makanan anak-anak yang banyak mengandung micin itu, Pak. Gimana peran daripada MUI atau para mubalik itu kok membiarkan hal seperti itu gitu, Pak. Ini bukan politik loh, Pak. Iya, tahu. Tapi ini keprihatinan gitu, Iya. Pak. Mas Abu Bakar tadi sebetulnya sedang mengingatkan tentang etos Rasulullah yang sangat mencintai konsumen gitu loh. Iya, betul. Ya. Barang seluruh cacatnya saja dikabarkan. Ya. Itu pasti bukan hanya kecintaan kita kepada komoditas kita, tetapi kecintaan kita kepada siapa yang akan membeli produk kita. Itu sesungguhnya lah hakikat dari perniagaan yang sedang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu perniagaan dengan Allah. Perniagaan bahkan kepada Allah. Perniagaan itu berupa bi amwalikum wa anfusikum. Dengan seluruh harta benda duniamu dan jiwa ragamu, kamu persembahkan, kamu perniagakan kepada Allah dalam wujud ketulusan, keikhlasan, mengabdi pada Allah dan pada kemanusiaan. Gus, matur nuwun, Ya. waktu kita sudah cukup. Ya. Nanti kita ketemu di lain Insya episode. Allah, Mas. Ya. Saudaraku, jadi perniagaan tidak sesederhana hanya mencari keuntungan, karena untung terbesar adalah keberkahan kita. Dan keberkahan itu jauh melebihi persoalan-persoalan besaran keuntungan. Insya Allah kita ketemu di Pelita Hati episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.